Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu, yaitu 1. Dian Febrian, 2. Dinda Rizky Maharani Zara, 3. Fatwa Zafira, 4. Febri Azizah, 5. Murni Santika, 6. Rahidatul Aisy, 7. Salwa Atika Ramasanti, 8. Putri. Homeostasis. A. Definisi homeostasis. Homeostasis adalah kemampuan sistem fisiologi tubuh untuk mempertahankan keadaan dalam tubuh yang relatif. Homeostatis berasal dari kata homoes, artinya yang sama, dan statis, artinya berdiri atau diam. Istilah homeostatis diperkenalkan pertama kali oleh W. Buchanan untuk menjelaskan berbagai proses fisiologi yang berfungsi untuk memulihkan keadaan normal setelah terjadinya gangguan. Mekanisme homeostatis. 1. Termoregulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatis yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. 2. Osmoregulasi adalah proses pengaturan konsentrasi cairan dengan menyimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup, atau pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan sehingga proses-proses fisiologis dalam tubuh berjalan normal. 3. Glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari karbon dihidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka. Susunan cairan tumbuhan terbagi dua, yaitu air, senyawa utama dari tumbuhan, dan solut terlarut. Solut mengandung dua jenis substansi, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Dari elektrolit tersebut berionisasi menjadi kation dan anion. Pergerakan cairan tumbuhan. Dalam perpindahan cairan dan elektrolit mempunyai berbagai macam cara, antara lain 1. Difusi. Difusi didefinisikan sebagai kecenderungan alami dari suatu substansi untuk bergerak dari suatu area dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke area dengan konsentrasi yang lebih rendah. Contohnya yaitu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida antara kapiler dan alveoli paru. 2. Osmosis. Osmosis merupakan bergeraknya pelarut bersih seperti air melalui membran semi-permeabel dari larutan yang berkonsentrasi lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi yang sifatnya menarik. Pada kondisi osmosis sedikit berbeda dengan proses difusi. Jika pada difusi yang berpindah adalah materinya, sedangkan pada osmosis yang berpindah adalah pelarutnya. 3. Transfer aktif. Partikel bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi karena adanya daya aktif dari tubuh seperti pompa jantung. Berbeda dengan difusi dan osmosis, proses transfer aktif memerlukan energi metabolik. Proses transfer aktif penting untuk mempertahankan keseimbangan natrium dan kalium antara cairan intraseluler dan ekstraseluler. Selanjutnya yaitu keseimbangan cairan tubuh. Yang dimaksud cairan tubuh itu adalah cairan yang terdiri dari air dan zat yang terlarut. Kemudian elektrolit itu sendiri adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Pengaturan keseimbangan cairan perlu memperhatikan dua parameter penting, yaitu volume cairan, ekstresel, dan osmolaritas.
cairan ekstrasel, yaitu ginjal mengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan garam dan mengontrol osmolaritas cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan cairan. Pengaturan volume cairan ekstrasel menyebabkan penurunan tekanan darah arteri dengan menurunkan volume plasma. Sebaliknya, peningkatan volume cairan ekstrasel dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah arteri dengan memperbanyak volume plasma. Pengontrolan volume cairan ekstrasel penting untuk pengaturan tekanan darah jangka panjang, mempertahankan keseimbangan asupan dan keluaran, intake dan output air. Untuk mempertahankan volume cairan tubuh kurang lebih tetap, maka harus ada keseimbangan antara air yang keluar dan yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini terjadi karena adanya pertukaran cairan antara kompartemen dan antara tubuh dengan lingkungan luarnya. Water turnover dibagi dalam 1. External fluid exchange, pertukaran antara tubuh dengan lingkungan luar, dan internal fluid exchange, pertukaran cairan antar berbagai kompartemen sebagai proses filtrasi dan reabsorpsi di kapiler ginjal. Materi selanjutnya yaitu tentang pengaturan osmolaritas cairan ekstrasel. Osmolaritas cairan adalah ukuran konsentrasi partikel solut atau zat larut dalam suatu larutan. Semakin tinggi osmolaritas, semakin tinggi konsentrasi solut atau semakin rendah konsentrasi air dalam larutan tersebut. Air akan berpindah secara osmosis dari area yang konsentrasi solutnya lebih rendah atau konsentrasi airnya lebih tinggi ke area yang konsentrasi solutnya lebih tinggi atau konsentrasi airnya lebih rendah. Osmosis hanya terjadi jika terjadi perbedaan konsentrasi solut yang tidak dapat menembus membran plasma di intrasel atau ekstrasel. Keseimbangan cairan. Pengaturan keseimbangan cairan terjadi melalui mekanisme Haus, hormon antidiuretik atau ADH, hormon aldosteron, prostaglandin, dan glukortikoid. Berikut penjelasan tentang hal tersebut. Yang pertama, rasa haus. Rasa haus adalah keinginan yang disadari terhadap kebutuhan akan cairan. Rasa haus muncul apabila osmolitas plasma mencapai 295 mOSM per kilogram. Osmoreseptor yang terletak di pusat haus hipotalamus sensitif terhadap perubahan osmolaritas pada cairan ekstrasel. Bila osmolaritas meningkat, sel akan mengkerut dan sensasi rasa haus akan muncul akibat kondisi dehidrasi. Yang kedua, hormon ADH. Hormon ini dibentuk di hipotalamus dan disimpan di neurohipofisis pada hipofisis posterior. Stimulasi utama untuk sekresi ADH adalah peningkatan osmolaritas dan penurunan cairan ekstrasel. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke penyaji berikutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hormon aldosteron. Apa itu hormon aldosteron? Hormon ini disekresikan oleh kelenjar adrenal dan bekerja pada tubulus ginjal untuk meningkatkan absorpsi natrium. Nah, yang keempat adalah prostaglandin, merupakan asam lemak alami yang terdapat di banyak jaringan dan berperan dalam proses radang, pengontrolan tekanan darah, kontraksi usus, dan motilitas gastrointestinal di ginjal. Prostaglandin berperan pengaturan sirkulasi ginjal, reabsorpsi natrium. Nah, yang kelima adalah glukortikoid, meningkatkan reabsorpsi natrium sehingga berperan memperbesar volume darah dan mengakibatkan retensi natrium. Oleh karena itu, perubahan kadar glukortikoid mengakibatkan perubahan pada keseimbangan volume darah. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang pengeluaran cairan
dapat terjadi melalui beberapa organ, yakni kulit, paru-paru, pencernaan, dan ginjal. Nah, hasil pengeluaran cairan pada kulit, pengeluaran cairan melalui kulit diatur oleh kerja saraf sistematis yang merangsang aktivitas kelenjar keringat. Rangsangan pada kelenjar keringat ini disebabkan oleh aktivitas otot, temperatur lingkungan yang tinggi, dan kondisi demam. Pengeluaran cairan melalui kulit dikenal dengan istilah insensible water loss atau ILW. Nah, pada paru-paru, meningkatkan jumlah cairan yang keluar melalui paru merupakan suatu bentuk respon terhadap perubahan kecepatan dan kedalaman nafas karena pergerakan atau kondisi demam. ILW untuk paru-paru adalah 350 sampai 400 ml per hari. Pada pencernaan, dalam kondisi normal, jumlah yang hilang melalui sistem pencernaan setiap harinya berkisar 100 sampai 200 ml. Nah, pada ginjal merupakan yang utama pada tubuh. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit, yaitu yang pertama adalah diet. Seseorang yang diet itu memiliki pengaruh terhadap asupan cairan dan elektrolit. Jika asupan makanan tidak seimbang, tubuh berusaha memecah simpanan protein dan terlebih dahulu memecah simpanan lemak glikogen. Kondisi ini menyebabkan kadar albumin. Nah, yang kedua usia. Asupan cairan individu itu sangat bervariasi berdasarkan usia. Nah, dalam ini usia berpengaruh pada proporsi tubuh, luas permukaan tubuh, kebutuhan metabolik, serta berat badan. Yang ketiga adalah stres. Seseorang dalam kondisi stres berpengaruh pada kebutuhan cairan dan elektrolit. Saat stres, tubuh mengalami peningkatan metabolisme selular, peningkatan konsentrasi gula darah dan glikosis otot. Nah, yang keempat adalah sakit. Kondisi sakit sangat berpengaruh terhadap kondisi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Misalnya trauma seperti pada luka bakar akan meningkatkan kehilangan cairan. Kemudian penyakit ginjal dan kardiovaskular itu sangat mempengaruhi proses regulator keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Selanjutnya, anatomi ginjal. A. Korteks dan medula. Dua ginjal terletak pada dinding posterior abdomen, di luar rongga peritoneum. Setiap ginjal pada orang dewasa beratnya kira-kira 150 gram. Sisi medial setiap ginjal merupakan daerah lekukan yang disebut hilum, tempat lewatnya arteri dan vena renalis, cairan limfatik, suplai saraf, dan ureter yang membawa urin akhir dari ginjal ke kantung kemih. Tempat urin disimpan hingga dikeluarkan. Ginjal dilingkupi oleh kapsul hibros yang keras untuk melindungi struktur dalamnya yang rapuh. Jika ginjal dibagi dua dari atas ke bawah, dua daerah utama yang dapat digambarkan yaitu korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Medula ginjal terbagi menjadi beberapa massa. Jaringan terbentuk kerucut yang disebut piramida ginjal, seperti gambar berikut. B. Pelvis. Pelvis renalis adalah tempat bermuaranya tubulus ginjal yang berfungsi sebagai tempat penampungan urin dan membawa urin tersebut ke ureter. Urin dari ureter akan dibawa ke kandung kemih dan disimpan sementara pada kandung kemih sampai waktunya dikeluarkan melalui uretra. C. Nefron. Nefron adalah massa tubulus mikroskopis ginjal yang merupakan satuan fungsional ginjal. Nefron berfungsi untuk menyaring darah dan mengontrol komposisi darah. Masing-masing ginjal manusia terdiri dari kurang lebih 1 juta nefron yang masing-masing mampu membentuk urin. D. Ureter. Ureter terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari dua, yaitu lapisan luar atau jaringan ikat
dan B. Lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Ureter merupakan saluran sepanjang 25 hingga 30 cm yang membawa hasil penyaringan ginjal berikut filtrasi, reabsorpsi, sekresi dari pelvis renalis menuju vesika urinaria. Vesika urinaria adalah sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah untuk selanjutnya diteruskan ke uretra dan lingkungan eksternal tubuh melalui mekanisme relaksasi sphincter. Karenanya, kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Vesika urinaria terletak di lantai pelvis, bersama-sama dengan organ lain seperti rektum, organ reproduksi, bagian usus halus, serta pembuluh-pembuluh darah, limfatik, dan saraf. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang fisiologi ginjal. Yang pertama, fungsi ginjal, yaitu 1. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Kedua, ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Akibatnya, urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Ketiga, kadar ion natrium dikendalikan melalui sebuah proses homeostasis yang melibatkan aldosteron untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvolasi. Yang keempat, kenaikan atau penurunan tekanan osmotik darah karena kelebihan atau kekurangan air akan segera dideteksi oleh hipotalamus yang akan memberi sinyal pada kelenjar pituitari dengan umpan balik negatif. Dan selanjutnya adalah mekanisme dasar fungsi ginjal. Pada dasarnya, fungsi utama ialah membersihkan plasma darah dari zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh dengan cara 1. Filtrasi. Proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di capillae glomerulus. Sel-sel capillae glomerulus yang berfosfosit, tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Dan yang kedua yaitu reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus contortus proximal. Sedangkan di tubulus contortus distal terjadi penambahan zat-zat sisa dan urea. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui dua cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Dan yang ketiga yaitu sekresi. Sekresi tubular melibatkan transport aktif molekul-molekul dari aliran darah melalui tubulus ke dalam vitral. Banyak substansi yang disekresi tidak terjadi secara alamiah dalam tubuh, misalnya penisilin. Substansi yang secara alamiah terjadi dalam tubuh termasuk asam urat dan kalium serta ion-ion hidrogen. Yang keempat, augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Urin yang telah terbentuk, urin sekunder, dari tubulus contortus distal akan turun melalui saluran pengumpul, ductus collectivus. Selanjutnya yaitu urin dibawa ke pelvis renalis. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum